Setelah pertempuran sengit antara Touka dengan Shifit, Touka dan Seras sekarang berada di sebuah festival. Touka tertarik dengan topeng penguasa lalat. Penjual menceritakan bahwa dia adalah penguasa yang mempertahankan Pulau Iblis dari penjajah. Namun, Raja segala kejahatan justru mengusirnya dari pulau tersebut. Tapi karena dirinya dianggap keren, dia pun menjadi populer. Sementara Seras perasaannya sedang campur aduk. Dia mulai menyukai Touka, namun dirinya tidak mau menghalangi Touka, sehingga dirinya bertekad untuk tidak melibatkan perasaannya dan menjadi pedang Touka. Akhirnya Touka membeli topeng tersebut. Dia membeli karena dirinya bukanlah pahlawan yang baik dan lebih cocok disebut iblis. Dia mengingat Dewi Vicious dan akan membalaskan dendamnya. Berpindah ke rapat perkumpulan serigala. Raja Magnar tidak percaya Chifit mati. Raja Ulsa sendiri sudah melihat mayat mereka. Sedangkan Alion hanya tahu kalau Chifit mengejar Seras. Kerajaan Yunatu hanya tahu kalau Seras itu mantan komandan kesatria Sucinea. Raja Ulsa memberitahu kalau di tempat kejadian ditemukan pakaian berlumuran darah milik Seras. Kerajaan Yonatu pun menyimpulkan kalau mereka telah bertarung. Raja Ulsa juga memberitahu kalau Raja Ortola, kerajaan Neah meninggal semalam. Dia kehilangan akal sesaat sebelum meninggal. Di sini Dewi Vicious sangat menyayangkan kesatria naga hitam meninggal. Dewi Vicious percaya kalau pahlawan dunia lain menjadi lebih penting untuk saat ini. Namun bagi Kekaisaran Mira, kehadiran iblis bisa membuat bangsa lain bergantung dengan Alion. Dewi Vicious bilang kalau semua manusia di sini terpapar oleh elemen jahat, sehingga tidak bisa meluarkan potensinya. Kerajaan Mira bertanya bagaimana dengan legenda pembunuh dewa. Dewi Vicious hanya ketawa dan bilang bahwa tidak ada gunanya membahas hal itu. Kemudian Raja Magnar mendapatkan informasi kalau ada sekelompok yang mengaku membunuh kesatria naga hitam di kerajaan Ulza, yaitu penyihir terkutuk Ashin. Di sisi lain, Touka dan Seras sedang melanjutkan perjalanan ke tanah monster bermata emas. Saat perjalanan, Touka tertarik dengan arena pertarungan berdarah di mana budak dan tentara bayaran saling membunuh. Mereka yang bertarung disebut pejuang darah dan akan mendapatkan hadiah jika menang. Pengelolanya adalah keluarga Juk Ulza dan Guild Tentara Bayaran. Awalnya digunakan tentara bayaran untuk menilai kemampuan anggota barunya, tapi sekarang menjadi hiburan masyarakat. Mereka pun sampai di penginapan. Seras menyarankan untuk hemat uang, sebaiknya memesan satu kamar aja. Touka bilang kalau dirinya laki-laki. Seras sendiri tidak masalah soal itu. Akhirnya Touka memesan satu kamar. Sekarang sudah malam, mereka makan dan menguping pembicaraan warga. Para warga percaya kalau Seras yang melawan kesatria naga hitam telah mati. Lalu yang membunuh kesatria naga hitam adalah Ashin. Touka dan Seras kaget mendengar hal itu. Seras mengatakan kalau itu sudah menjadi bahan gosip dan katanya mereka adalah aliran menyembah dewa Kerkutuk. Tiba-tiba ada sekelompok orang masuk ke restoran. Mereka mengaku sebagai pelindung Ashin yang melindungi Muaji. Mereka duduk dan mengusir warga yang duduk di situ. Touka merasa mereka tidak berbahaya dan justru menguntungkan jika mereka jadi pelaku pembunuhan kesatria naga hitam. Para warga di situ terus membicarakan siapa yang membunuh kesatria naga hitam. Apakah manusia macan dari arena pertarungan berdarah atau penyihir terlarang dari bangsa Dark Elf? Namun penyihir terlarang tersebut sebenarnya tidak pernah terlihat 10 tahun lalu. Ternyata ada seseorang yang pernah melihatnya di ibu kota ini. Kemudian Touka menghampiri mereka dan tertarik dengan cerita itu. Touka juga traktir makanan dan minuman biar bisa mendengar informasi dari tersebut. Warga itu kemudian menceritakan kalau orang yang pernah bertemu penyihir terlarang adalah pejuang darah terkuat di Monroy. Lalu pria di sebelahnya bilang kalau orang itu bisa ditemui di arena pertarungan berdarah atau bisa langsung tanya ke Juk Xuan juga. Kemudian ada seseorang yang masuk. Dia adalah pejuang darah terkuat Monroy, yaitu Evan Speed. Touka langsung menghampiri Eve dan traktir Eve. Touka memperkenalkan dirinya Hati sebagai tentara bayaran. Eve tahu kalau Touka tertarik ke dirinya bukan sebagai pejuang darah dan menyuruh Touka tidak basa-basi. Touka langsung menanyakan keberadaan penyihir terlarang. Eve bertanya apakah Touka percaya rumor. Eve sendiri pernah masuk ke tanah monster bermata emas, tapi tidak pernah bertemu penyihir itu. Seras yang sensitif terhadap kebohongan, dia telah mendengar percakapan mereka. Kemudian Eve bertanya kenapa Touka mencari penyihir terlarang. Touka menjawab karena rasa ingin tahu karena dia ingin menjadi cendekiawan. Jadi dia ingin menyewa tentara bayaran untuk bertemu penyihir terlarang. Eve bilang kalau Touka tidak mungkin bisa bertahan hidup di sana lebih dari 3 hari.
Toka bersenyum dan berterima kasih ke Eve. Eve juga bilang ke Toka untuk menghargai hidupnya yang masih muda. Dia juga mengembalikan koin perak ke Toka dan meninggalkannya. Seras memberitahu ke Toka kalau Eve berbohong, sehingga sebenarnya Eve tahu di mana penyihir terlarang berada. Mereka akhirnya sampai di penginapan. Toka lupa membawakan makanan untuk Pigimaru. Lalu Toka menggunakan kantong kecilnya. Pigimaru memakan roti panggang. Toka dan Seras menjita memakannya. Seras sendiri menikmati makanan tersebut. Dia bertanya ke Toka apakah makanan itu umum di dunia lain. Muka mereka sangat berdekatan. Seras merasa malu. Toka bilang kalau dirinya tidak bisa mengeluarkan makanan dari kantong kecil sesuai keinginannya. Tiba-tiba angin berhembus sehingga Seras terlihat sangat anggun. Toka pun melongo melihat wajah indah dari Seras. Kemudian Toka langsung membuat rencana ke depannya. Dia berpikir cara yang lebih baik untuk menggali informasi dari Eve. Toka bertanya apa yang paling berharga bagi pejuang darah selain nyawa. Seras menjawab biasanya selain nyawa adalah uang. Dengan uang bisa membeli kebebasan dari pemiliknya. Namun pastinya membutuhkan uang yang sangat banyak. Di sisi lain Eve sedang berbicara dengan anak kecil bernama Lisbeth. Dia berjanji secepatnya akan membebaskan Lisbeth. Kembali ke penginapan, di sini Seras berlatih dengan perlengkapan roh sucinya. Toka memperhatikan gerakan indah pedang Seras. Tidak heran Cifit menaruh harapan ke Seras sebagai musuh. Kemudian Toka bertanya ke Seras tentang trik pertarungan jarak dekat karena dirinya terlalu bergantung ke skill. Seras mengajarkan bahwa yang pertama adalah mencoba melumpuhkan lawan dengan gerakan yang minimal. Kemudian Seras mempersilahkan Toka untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba Seras tersipu malu dan meluruskan kalau yang dia maksud serang itu adalah dengan menggunakan kekerasan. Toka mengerti dan langsung memukul Seras. Tapi Seras menghindar dan menangkap tinju Toka. Seras pun bisa melumpuhkan Toka dengan gerakan yang minimalis. Tiba-tiba Seras menjauh dari Toka karena Seras merasa tidak enak dengan keringatnya yang bercucuran. Toka tidak masalah dan mengusulkan kalau dijelaskan secara teori saja tanpa berdekatan. Setelah berlatih, Seras mencuci baju. Namun dirinya mencium baju Toka dan merasa bahwa Toka sudah bersatu dengan dirinya. Seras khawatir jika ada yang melihatnya. Tiba-tiba di belakang muncul Toka. Dirinya bertanya tentang pakaiannya yang hilang. Seras meminta maaf dan akan mencuci baju milik Toka. Lalu saat tengah malam, Toka belum tidur dan Seras terbangun. Seras menawarkan beberapa obat, antaranya obat tidur dan obat perangsang. Lalu mereka pun menyeduhnya. Seras menuangkannya terlalu banyak. Mereka meminum ramuannya. Seras mengatakan kalau efek ramuannya adalah bisa membuat badan rileks. Tetapi yang diminum oleh Toka ternyata adalah obat perangsang. Efek ramuan tersebut mulai muncul. Toka tidak bisa tenang dan mengalihkan fokusnya ke buku. Walaupun sudah berusaha mengalihkan fokusnya, Toka tetap tidak bisa menghindari pandangannya dari Seras. Kemudian Toka pun menyuruh Seras tidur. Seras bertanya, apakah Toka tipe mudah digoda? Toka bilang kalau dirinya saat ini imannya sangat kuat karena dirinya sangat fokus untuk balas dendam. Mungkin setelah balas dendam, Toka baru bisa uhui-uhui. Seras pun berjanji akan membantu segenap jiwa dan raga ke Toka. Keesokan harinya di arena pertarungan berdarah, Seras berhasil mengumpulkan informasi tentang Eve. Awalnya Eve adalah budak, kemudian dijual ke arena. Pertarungan pertama Eve sangat viral dan selama 3 tahun ini rekornya belum pecah. Ternyata besok adalah pertarungan terakhirnya, yang berarti dia sudah punya banyak uang untuk beli kebebasannya dan tidak bisa dinegosiasi dengan uang. Namun ada informasi lain, Eve sebenarnya sudah punya cukup uang 2 tahun lalu, dan dia sekarang mencoba untuk membeli Lisbeth. Informasi tambahan bahwa sebagian besar pejuang darah terkuat di masa lalu mati di pertarungan terakhirnya. Tapi pejuang tersebut mati dengan direncanakan oleh Juk yang mengelola arena. Toka tersenyum puas karena menurutnya di sanalah petunjuk untuk membujuk Eve. Pada sore hari, Toka berbicara dengan Eve. Toka bilang kalau Eve sudah berbohong tentang keberadaan penyihir terlarang. Kemudian Seras datang dan Eve bertanya, apa yang kalian inginkan? Toka bilang bahwa dia ingin menolong Eve dari Juk. Dia tidak mau orang yang memiliki informasi tentang penyihir terlarang mati. Kemudian Toka dan Seras mengancam Lisbeth yang dilindungi Eve. Eve menghentikan intimidasinya dan berterima kasih ke mereka, tapi Eve tidak bisa lari dari pertandingan besok karena dia pasti akan dikejar oleh Juk Zuan jika tidak mengikuti aturannya. Gil tentara bayaran juga akan mengejarnya dengan iming-iming hadiah yang besar. Lalu Toka menyarankan untuk bersembunyi di tanah monster bermata emas. Tapi Eve bilang kalau tidak ada yang bisa mencapai ke kedalaman tanah monster bermata emas. Toka meyakinkan Eve bahwa mereka bisa mencapai tempat itu. Dirinya juga berjanji akan melindungi Lisbeth. Eve memandang remeh Toka yang tidak memiliki seni bela diri berbanding Seras.
Touka pun langsung kasih paham dengan skillnya lumpuh. Eve langsung terkejut. Dia tidak percaya kalau Touka yang membunuh kesatria naga hitam. Kemudian Ceres memunculkan wujud aslinya dan bersaksi kalau dia melihat Touka mengalahkan Chifit. Namun Eve tetap keras kepala bahwa dia akan bertarung besok dan bebas dengan kemampuan dirinya sendiri. Eve juga masih belum mempercayai Touka dan Ceres. Touka pun langsung meninggalkan Eve dan bilang kalau mereka akan pergi dini hari. Mereka akan menunggu Eve di gerbang utama jika Eve berubah pikiran. Saat di perjalanan, Touka dan Ceres melihat kerumunan orang. Mereka adalah Ashen. Mereka menjaga depan rumah yang mereka bilang bahwa anggota rumah tersebut telah dikutuk oleh pemimpin Ashen yaitu Muaji. Di tempat lain, kelompok Ashen semakin semena-mena yaitu memperlakukan wanita dengan kasar. Ceres ingin menyerang mereka tapi dihentikan oleh Touka. Touka mengaktifkan skill amukan. Salah satu anggota Ashen langsung menggigit anggota lain. Tidak sampai di situ, Touka juga mengaktifkan skill gelok dan amukan ke anggota yang lain. Mereka pun akhirnya saling bertarung. Touka dan Ceres akhirnya sudah di pintu gerbang. Ceres khawatir dengan keadaan Eve dan Lisbeth itu. Touka bilang kalau mereka tidak punya masa depan yang cerah karena Duke adalah seorang bajingan. Di sisi lain, Eve merasa hatinya gundah. Dia sudah banyak berkontribusi ke Duke. Kemudian Eve bangun dan memastikan kalau dia bisa bebas besok. Dia ketemu orang dan diam-diam mendengar kalau besok adalah hari kematian Eve. Dia akan diberi obat mati rasa sebelum pertarungan dimulai. Eve gemetaran ketika melihat fakta seterang itu. Ternyata fakta lainnya adalah Duke mengambil Lisbeth bukan karena kasihan. Namun Duke tahu kalau anak itu saat dewasa pasti menjadi sangat cantik dan akan dijadikan mainan oleh dia. Eve sangat marah dan kembali ke kamar. Dari belakang muncul orang yang memanggilnya. Dia adalah Muaji, pemimpin Ashen, dan menyapa Eve untuk pertandingan besok. Kemudian Eve datang ke gerbang utama. Touka menyapa Eve dan bertanya apakah Eve jadi ke tanah monster bermata emas bersamanya. Eve setuju dan ingin membawa Lisbeth. Lisbeth sekarang sedang menjadi budak di sebuah kafe. Dia disiksa dan diteriaki oleh majikannya. Tapi tepat saat Lisbeth menangis, Eve akhirnya datang dan ingin membunuh majikan tersebut. Tapi majikan itu menangis dan sujud ke mereka. Kemudian Eve memaafkan dan mengajak Lisbeth untuk pergi bersamanya. Touka datang. Dia menyuruh Eve dan Liz untuk pergi duluan. Touka tidak akan pernah ketipu dengan akting majikan tersebut. Majikan itu kembali berubah menjadi arogan dan bersumpah ke Touka dan yang lainnya akan mati dikejar oleh Duke. Touka pun sudah tahu kebusukan majikan itu karena dia punya pengalaman pahit saat kecil yaitu disiksa oleh orang tuanya. Touka pun langsung menyerang 3 skill sekaligus, yaitu lumpuh, gelap, dan racun. Kemudian Touka menghunuskan belatinya agar seolah itu perbuatan perampok. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Touka memberitahu kalau nama aslinya Touka Mimori. Lisbeth memohon untuk ikut dengan Touka. Lalu Touka mengizinkannya, dia juga memperkenalkan Pigimaru ke mereka. Di perjalanan, Eve menanyakan tujuan Touka mencari penyihir terlarang. Touka ingin mengetahui mantra yang bertuliskan huruf kuno, sehingga dirinya tidak akan menyakiti penyihir tersebut selama dia tidak menyerang. Kemudian Eve menyerahkan hidupnya ke Touka. Eve menganggap Touka adalah orang baik karena Touka tidak mengancam Lisbeth untuk mendapatkan informasi dari Eve. Di sisi lain, Ceres bertanya apakah tidak apa-apa membawa Lisbeth ke tanah monster bermata emas. Touka sendiri berjanji akan melindunginya apapun yang terjadi. Dirinya juga membawa Lisbeth karena suatu alasan. Sebelumnya ada rumor kalau penyihir terlarang adalah Dark Elf, dan Touka telah menyelamatkan salah satu rasnya. Alasan yang begitu egois dari Touka, tapi bagi dirinya juga ingin melihat Lisbeth tersenyum daripada menangis ketakutan. Dari ketinggian, mereka dapat melihat para pengejar bergerak dengan cepat. Mereka adalah pasukan Muaji. Kemudian Eve turun dari kudanya dan memohon ke mereka untuk meninggalkannya. Touka menghentikannya karena tidak mau orang yang menuntun dirinya ke penyihir terlarang mati. Lalu Touka pun berniat menyerang pasukan tersebut. Pertama-tama dia mempersiapkan kuda sebagai pengalihan. Pasukan pertama pengejar mengikuti kuda tersebut. Tapi itu bukanlah pasukan Ashen. Kemungkinan itu adalah pasukan Duke, yang artinya pasukan kedua adalah Ashen. Touka menyuruh Eve dan Liz untuk bersembunyi ke dalam hutan. Eve bertanya apakah ada peluang menang melawan jumlah sebanyak itu. Touka berencana menyeret mereka ke tempat yang membuat dirinya bisa menang. Touka menggunakan topeng dan bersiap untuk memulai pertempuran. Di tempat Muaji, dirinya mengetahui kalau patahan pohon dibuat sengaja untuk menjebaknya. Muaji memanggil seseorang yang bersembunyi di sana. Dia adalah Ceres dengan menggunakan topeng.
Muaji meminta untuk Seras menyerahkan manusia macan dan anak kecil jika ingin Seras tetap hidup. Sebaliknya, Seras juga akan disambut sebagai anggota Ashin. Namun jika Seras menolak, Seras akan mati dengan kutukan Ashin. Manusia terkuat saja tidak bisa menahan kutukan tersebut. Lalu Seras ingin Muaji berjanji untuk menjaga keselamatan Eve dan Liz. Dia pun mengantar Muaji ke tempat mereka. Saat anggota Ashin mengikutinya, Muaji menghentikan mereka dan bilang kalau Seras tidak berniat menyerahkan Eve dan Liz. Muaji bilang begitu karena kalimat Seras sangat mencurigakan. Muaji sadar kalau Seras mencoba membawa mereka semua ke dalam hutan. Muaji pun menyuruh anggotanya bersiap untuk menyerang dan menjaga jarak. Muaji mengatakan kalau prajuritnya adalah penerus dari Guild Pembunuh. Guild Pembunuh sebelumnya dimusnahkan oleh pahlawan lain. Sekarang Ashin akan mengambil alih pekerjaan Guild Pembunuh. Mereka juga menggunakan racun yang sangat berbahaya untuk menyerang dan hanya bisa dibuat oleh keturunan Guild Pembunuh yang masih hidup. Lalu Muaji mengatakan tiba-tiba ada insiden tak terduga dari Ksatria Naga Hitam yang mati dengan kondisi yang aneh. Ashin pun akhirnya menyebut diri mereka sebagai pembunuh Ksatria Naga Hitam untuk membuat orang percaya dengan kutukan mereka. Seras menanyakan tujuan mereka. Ashin menggunakan Duk sebagai pijakan untuk menyusup ke jantung negeri dan akan menguasai negeri ini. Lalu Muaji tertawa karena hanya Seras sendirian yang melawannya. Seras membuka topeng dan mengatakan identitas aslinya. Muaji bertanya apakah Seras yang membunuh Ksatria Naga Hitam, tapi Muaji sendiri tidak percaya kalau Seras yang membunuhnya, karena Seras tidak lebih kuat dari Chifit. Lalu Muaji memanggil Belgar yang seharusnya menjadi lawan Eve. Satu orang lagi adalah kakaknya Belgar yaitu Faragan. Kemudian adik bungsu mereka adalah Zaras, yang waktu dulu mengejar Seras. Bawaan Muaji pun nanek ini sudah mengepung Seras. Muaji berteriak kalau tidak ada yang mampu menghadapi kutukan mereka yang dapat menyebabkan status abnormal. Dan Muaji menyuruh Seras berlutut. Seras pun akhirnya berlutut di hadapan Muaji. Muaji sendiri bilang kalau Seras diberi kehormatan untuk melahirkan anaknya. Seras sendiri berkeringat dan memejamkan matanya. Kemudian Tauka mengeluarkan skill Assault Excel. Dirinya juga mengeluarkan skill lumpuh ke mereka. Muaji menjelaskan kalau dari awal itu rencana dirinya untuk menjebak Muaji. Muaji terjatuh karena begitu angkuh dengan kecerdasannya. Lalu Tauka menyuruh Seras memberitahu kondisi saat ini ke Eve. Tauka melihat pasukan pertama kembali mengejar kelompok Tauka. Namun saat Tauka ingin menggunakan Assault Excel lagi, Pigimaru sudah kelelahan. Oleh karena itu giliran Seras yang menjaga Liz dan Eve yang akan ikut bertarung. Ketika pasukan pertama sudah dekat dan hendak menyerang Eve, Tauka keluar sambil mengeluarkan skill lumpuh dan racun. Namun di sisi lain masih ada Duk dan bodyguardnya. Duk pun mengoceh kalau dirinya akan menguliti Eve dan memainkan Lisbeth sebagai budaknya. Tauka ingin mengeluarkan skill lumpuh, tapi targetnya hanya bisa mencapai 80 orang. Dia pun menggunakan skill gelap. Pandangan bodyguard mulai menggelap, sehingga Eve bisa membunuhnya. Bodyguard yang lain juga diberi skill gelap, dan Eve lah yang mengeksekusikannya. Eve menggeram ke sisa pasukan dan mereka pun lari terbirit-birit. Tauka menyuruh Eve untuk membunuh mereka semua. Sekarang target lumpuh sudah 76 orang, di mana Tauka bisa menggunakannya ke 4 orang. Seras pun ikut bertarung dengan memanah orang di belakang Tauka. Duk marah dan menyuruh pasukannya membunuh Tauka. Lalu Eve berterima kasih ke Tauka. Dirinya sebelumnya jenuh dengan pertarungan, tapi saat ini dia merasa senang. Eve berteriak dan menyerang pasukan Duk dengan brutal sehingga tersisa Duk. Saat Duk hendak kabur, Tauka menggunakan skill lumpuh. Eve yang kemarahannya sedang memuncak, dia pun membunuh Duk dengan pedangnya. Tauka dan Eve ke tempat mayar Ashin. Tauka menggunakan skill beku ke mereka. Skill beku sulit dihancurkan jika diterapkan ke makhluk hidup, tapi akan mudah hancur jika ke mayat. Dengan skill tersebut, Tauka ingin menghilangkan mayat mereka agar semua masyarakat di dunia lain tetap menganggap Ashin sebagai pembunuh Ksatria Naga Hitam. Keberadaan Ashin yang tiba-tiba menghilang sudah mencapai telinga raja. Yang tersisa di tempat kejadian hanya mayat Duk dan pasukannya. Ternyata Ashin hanyalah pion bagi raja agar Dewi tidak marah kepadanya. Sekarang kelompok Tauka sedang istirahat di goa. Eve dan Liz sedang tertidur. Sementara Tauka ingin menyentuh telinga Seras. Tauka merasa aneh dengan sensasi telinga Seras dan memainkannya cukup lama. Kemudian Seras bertanya apakah Tauka memiliki perasaan khusus ke Eve dan Liz. Tauka menjawab kalau Eve mirip paman Tauka. Walaupun jenis kelamin dan cara bicaranya beda, tapi kebaikan hatinya sama. Paman dan bibi Tauka adalah alasan satu-satunya Tauka ingin kembali ke dunianya. Liz sendiri mirip Tauka karena mengalami penindasan di lingkungan yang buruk. Tauka juga menyebut kalau dirinya tidak akan menyelamatkan dunia, melainkan hanya ingin balas dendam demi dirinya sendiri.
Tauka kembali mempersilahkan Seras jika dirinya ingin meninggalkannya, karena semuanya hanyalah untuk balas dendam Tauka. Seras sendiri punya beberapa pemikiran tentang Dewi Allion dan tidak berniat meninggalkan Tauka. Apalagi sekarang Seras sudah menjadi wakil komandan di kelompoknya Tauka. Lalu Tauka memberikan kesempatan ke Seras untuk melakukan permintaan apapun ke dirinya, selama Tauka bisa melakukannya. Tauka menyuruh Seras memikirkannya. Mereka pun akhirnya tertidur. Lalu di tempat lain, Sogo dilatih oleh Nyantan. Nyantan mengajar Sogo karena dirinya yang mirip seperti adiknya. Nyantan juga bilang kalau dunia ini hanya milik yang paling kuat. Kembali ke sisi kelompok Tauka. Lisbeth sekarang mengganti penampilan sehingga tampak terlihat cantik. Kemudian Seras mengusulkan agar kelompoknya diberi nama setelah keluar dari tanah monster berwarna emas. Seras mengusulkan namanya sebagai pasukan penguasa lalat. Menurut Eve namanya bagus, begitu juga dengan Liz. Pigimaru juga membawakan topeng penguasa lalat ke Tauka dan menyetujui nama tersebut. Akhirnya mereka tiba di tanah monster berwarna emas. Di sana mereka melihat pohon yang tercemar. Dikatakan sebelum tercemar, pohon itu adalah pohon suci. Eve menyuruh Tauka menuangkan energi sihir ke tangannya. Lalu muncul simbol yang hanya diwariskan kepada kepala suku dan anak kandungnya. Simbol itu menunjukkan posisi mereka di titik hijau dan titik merah adalah lokasi penyihir terlarang. Malam tiba, rasa dendam Tauka tidak memudar sedikit pun bahkan oleh waktu. Apapun yang terjadi, Tauka akan membunuh Dewi Vicious dan menunjukkan seperti apa neraka kepadanya. Lalu Tauka berkata kalau tanah monster bermata emas tempat berbahaya, tapi di dalamnya dia akan mendapatkan pengalaman yang sangat besar. Meski Tauka tidak bisa mengejar pahlawan kelas S dan A, setidaknya dia bisa memperpendek jarak. Sekarang fokus Tauka hanyalah bunuh dan bunuh agar dia mendapatkan banyak poin XP. Kemudian di sisi Dewi Vicious, dia mengumumkan kalau teman-teman Tauka levelnya sudah meningkat pesat. Namun naik level hanya meningkatkan kemampuan dasar dan bukan menaikkan keahlian bertempur. Oleh karena itu, Dewi mengundang para ahli untuk melatih teman-teman Tauka. Mereka adalah 4 orang suci dan Ben Wolf. Kemudian Dewi Vicious mengabarkan kalau ada pergerakan besar dari Raja Iblis. Pertempuran dengan Raja Iblis akan menjadi pertempuran yang besar dan dalam pertempuran tersebut pahlawan Allion akan ikut bertarung. Namun Dewi tidak puas di situ saja. Dewi ingin pahlawan dunia lain melatih keahlian dan meningkatkan levelnya di tanah monster bermata emas. Sekarang mereka sudah di dalam tanah monster bermata emas. Di sana air dan makanan masih tersedia. Tapi masalah terbesarnya, kemudian mereka mendengar sesuatu di depan. Mereka bersembunyi dan menunggu monster itu datang. Ternyata itu adalah monster kadal yang mirip di reruntuhan buangan dengan kepalanya seperti lumut. Eve bertarung dengannya dan Tauka menyerang dengan skill lumpuh. Dia juga memberikan racun dan tidur ke kadal itu. Tauka ingin mengetahui apakah skillnya efektif melawan monster di sini. Tapi semua skillnya bisa digunakan. Menurut Tauka, walaupun penampilannya mirip seperti di reruntuhan buangan, makhluk itu jauh lebih lemah. Seras bertanya apa yang dilakukan Tauka. Tauka menusuk monster tersebut dan memberitahu ke Seras kalau dirinya pernah melihat di buku teknik terlarang. Bagian yang mirip lumut ternyata bisa dipakai buat serang terlarang seperti batu suara di dalam topeng Tauka. Kemudian, Seras merasa tertarik dengan buku itu dan Tauka memberikannya. Tauka pun langsung bersiap untuk menaklukkan tanah monster bermata emas dan muncul cahaya di tasnya. Mereka sekarang sudah sampai di dalam hutan. Eve menyuruh Liz untuk mundur. Eve bilang ke Tauka kalau dia tidak bisa mengalahkan monster itu. Monster itu adalah yang membuat Eve dan Liz tidak bisa ke tempat penyihir. Tauka menyuruh Eve untuk mundur. Monster itu datang dengan cepat. Monster ini memiliki banyak mata dan mempunyai mulut. Tauka tersenyum kegirangan dan ketika mereka sudah di jangkauan Tauka, mereka terjebak dengan skill lumpuhnya. Tauka menghampiri mereka dan menyerang dengan skill amukan yang membuat mereka terluka dengan sendirinya. Monster ini bernama Nazord. Tauka mengambil bantalan tangannya untuk memperkuat Pigimaru. Tiba-tiba mereka merasakan sesuatu. Pigimaru memberitahu kalau itu berasal dari tas Tauka. Ternyata itu adalah telur yang dibawa Tauka. Telur itu menetas dan muncul monster kuda. Kuda itu menghampiri Tauka dan ingin kepalanya dielus olehnya. Saat Tauka mengelus kuda itu, dia menemukan organ untuk menyerap energi sihir yang merupakan ciri pada monster magis dan binatang buas. Tauka langsung memberikan energi sihirnya dan menyuruh yang lain untuk menjauh. Semakin banyak energi yang diserap, kuda itu berteriak kesakitan. Kini kudanya memancarkan energi yang kuat dan berevolusi menjadi kuda hitam. Butuh 1000 mana yang harus dikeluarkan Tauka untuk kuda itu berubah. Namun kuda itu belum puas dan ingin energi sihir lagi. Tauka langsung memberikan 10.000 mana kepadanya. Kuda itu berevolusi lagi menjadi partai PD. Maksudnya kudanya berevolusi menjadi kuda raksasa. Kuda itu memiliki 8 kaki sehingga dinamakan Tauka sebagai Slay yang berarti kuda tunggangan Dewa Odin.
Toka bertanya ke Slay apakah dirinya bisa berubah ke wujud awal. Slay ternyata bisa berubah sesukanya. Berpindah ke sisi teman-teman Toka. Kirihara yang merupakan yang terkuat di sana merasa tidak puas karena selalu melawan Kroco. Dia ingin menjadi penguasa di sana dan memberi paham yang lainnya. Malam hari telah tiba. Para pengajar pahlawan dunia lain merasakan monster yang tidak bisa pahlawan lain lawan. Akhirnya pahlawan disuruh untuk mundur. Kirihara heran kenapa harus mundur. Ternyata monster itu adalah Nazord. Akhirnya beberapa monster telah dikalahkan oleh pengajar. Lalu muncul Kirihara. Dia maju sendirian ke depan dan menyerang dengan Dragonis Buster. Skill itu membakar semua monster. Karena sudah naik ke level 4, kini Kirihara menyebut dirinya sebagai raja masa depan. Dari kejauhan, Toka memperhatikan cahaya yang ditimbulkan oleh Kirihara. Mereka sedang istirahat dan sebentar lagi akan sampai di tempat penyihir terlarang. Toka sendiri masih melihat ke arah cahaya itu. Dia penasaran apakah monster sedang saling bertarung. Toka baru sadar kalau itu dari arah Dewi Wisius berada. Keesokan paginya, Saras tidak melihat Toka dan Pigimaru. Ternyata Toka baru saja membunuh monster humanoid. Eve tidak percaya Toka bisa melawan monster itu sendirian. Saras sendiri sangat percaya ke Toka. Dia percaya ke tuannya karena apapun yang tuannya lakukan pasti menjadi mungkin. Sekarang mereka sudah tiba di tebing. Toka menemukan jalur terusan ke tebing sebelah timur. Saras menyarankan istirahat tapi Toka ingin melanjutkan sebelum hujan turun. Mereka berjalan dan tidak merasakan adanya monster. Toka bertanya ke Liz apakah dia takut. Liz bilang kalau dia ingat perkataan Saras bahwa selama Toka hidup, mereka pasti bisa mencapai tujuan dengan selamat. Mereka akhirnya tiba di jalur terusan. Dengan lewat situ, mereka pun akan mencapai ke penyihir terlarang. Saat berbincang, tiba-tiba muncul monster dari atas. Toka berusaha menghentikan Eve menebasnya, tapi terlambat dan Eve telah menebasnya. Toka merasa tidak nyaman ketika monster itu muncul. Lalu monster itu bercahaya dan berteriak. Toka sekarang paham apa arti dari perasaan tidak nyamannya. Para monster pun berdatangan, ada yang berjalan dan dari udara. Mereka menuju ke arah Toka dari segala arah. Jumlahnya sangat banyak. Eve maju dan bilang akan menjadi umpan untuk para monster. Liz khawatir dengan Eve, tapi Eve ingin bertanggung jawab atas kecerobohannya. Eve berjanji akan kembali dan menyuruh Liz untuk mendengar perkataan Toka dan Saras. Toka juga membolehkan Eve sebagai umpan dengan satu syarat bahwa Eve harus kembali hidup-hidup. Tapi ternyata Toka tidak berniat begitu. Toka bilang kalau Eve tidak perlu merasa bertanggung jawab. Monster yang dibunuh Eve mungkin sudah biasa menyembunyikan dirinya, makanya sulit dideteksi. Toka juga salah karena tidak mengaktifkan skill abnormalnya. Eve sendiri adalah orang kepercayaan penyihir terlarang, jadi Toka tidak akan membiarkan Eve mati. Toka pun akan mencoba alat terbarunya. Sekarang yang memiliki peluang hidup tinggi dan akan bertarung adalah Toka, Pigimaru, serta Slay. Di sisi teman-teman Toka pun terkena dampak serangan monster, terjadi kepanikan di mana-mana. Para pahlawan pas tinggi juga kewalahan menghadapi para monster. Kirihara sadar kalau monster tidak tertarik ke mereka dan hanya numpang lewat. Kembali ke sisi Toka, kini Saras dan lainnya sudah bersembunyi di gua kecil yang mereka temukan. Toka menunggangi Slay dan memberikan energi sihirnya. Slay berubah menjadi raksasa. Toka bersiap menggunakan topengnya ke Pigimaru. Pigimaru berteriak yang memunculkan gelombang suara raksasa untuk memancing para monster. Toka langsung mengenakan topengnya dan mulai berlari dengan kecepatan tinggi. Toka sudah mengaktifkan Assault Excel. Sekarang makin banyak yang mengikuti Toka dari belakang. Kini tidak ada jalan lain selain perang habis-habisan. Berpindah ke Eve, Saras, dan Liz. Eve mengatakan kalau Toka adalah orang yang paling sedikit tidur di antara yang lainnya. Toka selalu menggunakan skill tidur ke mereka agar mereka bisa tenang di tanah monster mengerikan tersebut. Dengan alasan itu, Eve menyusul dan menitipkan Liz ke Saras. Sekarang ke kondisi Toka. Dia melancarkan memulai serangan dengan Pigimaru. Sekarang Pigimaru bisa mencapai banyak monster. Toka pun langsung mengaktifkan skill amukannya sehingga para monster saling bertempur. Dengan seiring waktu, para monster itu langsung membunuh demi dirinya sendiri secara cepat. Mereka pun langsung kembali mengejar Toka. Toka mengaktifkan lumpuh ke monster yang berada di jangkauannya. Monster yang lain berhenti dan mulai berteriak. Namun serangan tadi hanya mengulur waktu sebentar. Monster terkuat humanoid yang tahu cara kerja Pigimaru masih hidup. Gelombang monster ini juga mengundang para monster lain. Kemudian turun hujan yang menghalangi suara sehingga Toka tidak bisa mendengar untuk mendeteksi posisi musuh. Pandangan juga terhalangi tetesan hujan. Toka harus bergabung dengan Pigimaru untuk hidup, tapi mananya cepat habis dan tidak bertahan dalam 10 menit juga akan sulit. Satu-satunya cara adalah naik level. Monster humanoid memiliki banyak poin XP, tapi itu terlalu sulit karena jika monster mati, tapi dirinya terlalu jauh, Toka tidak bisa mendapatkan XP. Dirinya harus kembali dan menjaga jarak dengan monster. Toka kembali ke arah berlawanan dan menyerang monster humanoid dengan skill gelap. Dia terus berlarian dan spam skill gelap, lumpuh, amukan ke semua monster di sekitarnya. Saat mana Toka sedikit lagi mau habis, Slay sudah dekat dengan para monster yang hendak mati. Toka mengaktifkan skill amukan dan akhirnya Toka pun bisa menaikkan levelnya. Sekarang mana Toka menjadi pulih kembali dan bisa kembali bertarung. Kini Pigimaru memperluas tentakelnya sambil Toka menjaga jarak. Toka spam skill lumpuh dan amukannya. Para monster mulai berjatuhan satu persatu. Sekarang ada 2 monster besar yang mengejar Toka.
Ternyata Toka turun dari Slay dan menyerang dari belakang. Dia mengaktifkan skill lumpuh dan amukan. Sekarang level Toka semakin meningkat. Pertarungan masih berlanjut dan Toka menyerang lagi dengan skill lumpuh, amukan, dan gelapnya. Namun tiba-tiba Toka terpental jatuh. Toka kini dikepung oleh banyak monster dari segala sisi. Toka juga berusaha bertahan sebaik mungkin dengan skill abnormalnya, tapi para monster terus mendekatinya. Di saat terakhirnya, Toka mengingat Seras dan Liz, lalu muncul notif spam Toka naik level. Berpindah ke tempat Eve mengejar Toka, dirinya malah ketemu dengan teman Toka. Eve melihat temannya mirip seperti Liz, namun Eve tiba-tiba diserang oleh teman Toka yang lain. Dia adalah Itsuki. Dia tidak akan membiarkan Kashima mati. Mereka pun akhirnya bertarung dengan sengit. Tapi kakaknya Itsuki, yaitu Hijiri Takao, dia bilang kalau Eve bukan monster. Mereka pun akhirnya minta maaf atas perlakuan Itsuki ke Eve. Hijiri bertanya apakah Eve terpisah dengan rekannya. Eve bilang kalau dia sedang mencari tuannya. Hijiri berkesimpulan kalau tuannya Eve memiliki kemampuan untuk mengalahkan humanoid, karena Eve yang masih percaya tuannya hidup. Namun Eve bilang kalau tuannya bukanlah seseorang yang dapat diukur dengan pengamatan sesederhana itu. Eve pun lanjut pergi mencari Toka. Sementara di sisi Toka, dia sedang kewalahan. Muncul monster besar gajah. Toka langsung menidurkannya dan memberikan skill peracun. Sekarang Pigimaru sudah kelelahan dan dia pun mundur untuk istirahat. Sekarang level Toka sudah mencapai 2000, tapi bagaimanapun dia naik level, rasa lelah dan sakit tidak akan ikut pulih. Sekarang sisa humanoid terakhir. Ini adalah pertarungan penentuan Toka. Humanoid itu hendak menyerang Toka. Slay langsung lari, lalu humanoid mengeluarkan cahaya hijau. Cahaya itu memancar ke arah Toka dan menghancurkan apa yang dikenainya. Slay sekeras mungkin berusaha untuk menghindarinya, tapi bahu Toka terkena serangannya. Salah satu kaki Slay juga terkena serangannya dan terjatuh. Sekarang monster humanoid semakin mendekati Toka. Kemudian Toka minta tolong ke Pigimaru untuk melakukan permintaan terakhir Toka. Humanoid kembali mengeluarkan cahaya hijau dan menyerang secara brutal. Humanoid mencari keberadaan Toka. Dia menemukan kepalanya. Ternyata itu adalah masker yang digunakan Toka, sementara Toka yang asli ada di atas dan menyerang menggunakan lumpuh dan amukan. Humanoid itu pun tumbang di tangan Toka, namun luka Toka sudah parah, dia juga sedang kelelahan. Banyak monster yang telah mati oleh Toka. Level Toka meningkat ke 2019 dan level lumpuhnya juga meningkat. Sekarang Toka juga memiliki skill tingkat atas. Slay kembali ke wujud semula. Saat Toka ingin kembali ke Seras, dirinya tidak bisa berdiri. Muncul suara monster dari hutan. Monster itu menyerang Toka tapi muncul Eve yang membantunya. Pertarungan kini telah berakhir. Toka, Pigimaru, dan Slay digendong oleh Eve untuk kembali ke kelompoknya menuju penyihir terlarang. Eve mengatakan ke Toka kalau dia menemukan teman Toka, tapi Eve bilang kalau dirinya merahasiakan nama Toka karena tidak tahu hubungan apa antara mereka dengan Toka. Toka pun lega mendengar hal itu, karena pahlawan lain bisa menjadi penghalang Toka untuk balas dendam. Akhirnya Toka dan lain-lain bisa berkumpul kembali bersama-sama. Sekarang mereka kembali beristirahat. Toka yang sedang berbaring di pangkuan Seras merasakan kehangatan dan kebaikan Seras. Lalu Seras mengira kalau Toka umurnya lebih tua daripadanya, padahal umur Toka itu 17 tahun. Sementara Toka sendiri mengira Seras umurnya ratusan tahun karena dia adalah High Elf, tapi ternyata umur Seras baru 19 tahun. Walaupun umur mereka berbeda, Seras akan tetap menganggap Toka sebagai raja penguasa lalat. Seras akan tetap menganggap Toka sebagai raja penguasa lalat. Seras tidak akan mengubah sikap setianya ke Toka. Sekarang Toka sudah tertidur. Seras melihat Toka dengan perasaan yang meluap-luap tapi tertahan. Dirinya tidak pernah terpikir memiliki perasaan seperti itu ke Toka. Saat Seras ingin mengambil minum, dirinya tersandung dan jatuh di hadapan muka Toka. Dengan perasaan yang meluap-luap, Serasnya akhirnya diam-diam uhui dengan Toka. Seras bingung apa yang dia lakukannya. Toka terbangun dan sadar kalau dirinya diuhui sama Seras. Dia bertanya apakah Seras tidak bisa tidur dan Toka pun mengakian skill tidurnya ke Seras. Keesokan harinya, kelompok Toka kembali melanjutkan perjalanan. Seras mengungkapkan kalau suatu hari dia ada yang ingin dikatakan ke Toka, tapi saat ini masih belum memiliki keberanian. Toka memahaminya dan kembali berjalan. Dalam hati Toka, dirinya merasa cukup jika Seras tidak menyadari bahwa Toka mengetahuinya. Seras sendiri dalam hatinya takut hubungan dengan Toka hancur jika dia mengungkapkan perasaannya. Dirinya mencintai Toka, tapi pengungkapan perasaan jauh lebih menakutkan dibanding menodong pedang ke arah musuh. Seras kini ingin menunggu sedikit waktu untuk mengumpulkan keberanian dulu. Mereka akhirnya tiba di wilayah penyihir. Di sana ada ukiran sihir, tapi ada bagian yang rusak sehingga tidak aktif. Namun ternyata, ukiran sihir itu aktif dan muncul golem raksasa. Saat golem itu ingin meraih mereka, Toka memakai skill lumpuh. Saat Ivy ingin menghancurkan golem itu, Toka menghentikannya karena tidak ingin dianggap agresif oleh penyihir. Mereka tiba di pohon besar. Di sana tidak ada satupun keberadaan monster. Di sana ada sebuah robong. Mereka masuk dan menemukan jalan bawah tanah. Di sana ada golem pekerja dan sebuah pintu besar. Pintu ini akan terbuka jika diberikan energi sihir. Tapi energi sihir yang dibutuhkan sangat banyak. Pintu itu terbuka,
dan terlihat ada hamparan rumput dan langit di balik pintu tersebut. Di sana juga ada angin yang berhembus. Lalu muncul seseorang yang berpakaian seperti penyihir. Penyihir itu berbicara dalam bahasa kuno. Seras membalas dengan bahasa kuno juga. Penyihir itu memperkenalkan dirinya sebagai Erika Anaurbael, penyihir terlarang yang Touka cari. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa jalan balas dendam selalu dipenuhi darah, pengkhianatan, dan pilihan yang berat. Tapi di balik semua itu, keberanian untuk menghadapi nasib sendiri, itulah yang menjadikan seseorang benar-benar kuat. Akankah Touka mampu menaklukkan tanah monster bermata emas, menemukan penyihir terlarang, dan mencapai dendamnya? Semua jawabannya ada di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kelanjutannya. Dan kalau kalian ingin mendukung channel ini, bisa donasi seikhlasnya lewat link Saweria di deskripsi. Dukungan kalian berarti banget buat perkembangan channel ini.